Salam sehat, salam sejahtera. Izinkanlah saya sebagai Ketua terpilih Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia menyampaikan fakta sejarah membuktikan ID untuk Indonesia. Pengurus Ikatan Dokter Indonesia hari ini tidak memenuhi panggilan rapat dengar pendapat dengan Komisi 9 DPR RI. Ketidakhadiran Ikatan Dokter Indonesia dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 9 DPR ini beralasan tidak bisa hadir karena sedang menyelesaikan dokumen dan pemberkasan muktamar di Aceh. Ya, saya kira tolong untuk melakukan sebuah proses internalisasi untuk menggali lebih dalam terkait dengan hal ini. Sebaiknya sih memang duduk bersama. Sebaiknya gitu ya. Regulasinya dibantu dong, karena ini kan bermanfaat gitu. Pada saat kita bicara terkait dengan pelayanan, maka pelayanan itu harus berbasis pada sebuah penelitian. Intinya sebenarnya di situ. Kalau ini merupakan regulasi yang ada di ID, kan regulasi itu bukan harga mati. Kan memang manfaatnya sudah dirasakan oleh masyarakat luas banyak. Meskipun memang ada regulasi yang harus di prosedur yang harus dilalui. Itu kan bisa dibicarakan. Rakyat akan banyak kecewa terhadap ID. Padahal sebetulnya ID itu kan pembina dokter, bukan pembinasa dokter. Kalau dokternya ada kesulitan ditolongin, seharusnya ID itu begitu. Kita bayar loh tiap bulan. Nah, tetapi bukan untuk kemudian memecat seumur hidup. Bagaimana memecat seumur hidup itu? Pasiennya saja juga banyak. Sejumlah tokoh mengungkap kesaksiannya terhadap metode pengobatan yang dijalankan Dr. Terawan Agus Putranto. Mereka mengaku puas dengan terapi otak yang dilakukan Dr. Terawan. Beliau sudah membantu dan menyelamatkan banyak orang ya. Saya kira sudah ribuan orang ya di kalangan tentara di mana-mana yang saya tahu. Saya sendiri contohnya ini, saya saksinya lah. Saya udah 3 kali, saya pengen ke-4 kali lagi gitu loh. Saya jadi pasiennya karena orang-orang yang memberitahu saya itu menunjukkan bukti dan tidak ada cerita korban dari Pak Terawan. Dokter Terawan sempat menyampaikan kepada saya dan saya bilang silahkan sesuai dengan apa yang berlaku selama ini. Singkat kata, sahabat saya itu sembuh. PBID memutuskan untuk memecat Terawan Agus Putranto dari keanggotaan PBID secara permanen. Apa yang menjadi penyebabnya dan apa dampaknya kira-kira bagi Terawan? Izinkanlah saya sebagai Ketua terpilih Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia menyampaikan untuk Indonesia. Pemberhentian permanen sejawat Dr. Terawan Agus Putranto SPRD sebagai anggota ini. Kalau kepercayaan atau integritas itu penting, apalagi buat seorang dokter. Kalau kumpulan para dokter sudah tidak diakui lagi integritasnya dan hanya dianggap sebagai mesin pengeruk uang, maka jangan salahkan kalau pandangan masyarakat banyak membela Dr. Terawan yang mereka anggap baik meskipun penelitiannya tidak prosedural. Bisa kita nyatakan bahwa pemecatan ini tidak sah. Itu kemudian dibacakan di forum muktamar oleh perangkat yang tidak jelas, sehingga kemudian menimbulkan kegaduhan. ID atau Ikatan Dokter Indonesia seharusnya sejak lama berkaca kalau ketidakpercayaan masyarakat terhadap ID itu sudah berkarat sejak lama. Sudah banyak cerita di balik meja yang saya dengar kalau banyak para dokter itu sering bekerja sama dengan perusahaan farmasi untuk merekomendasikan obat yang dijual perusahaan farmasi itu supaya si dokter dapat uang. Pemberhentian permanen sejawat Dr. Terawan Agus Putranto SPRD sebagai anggota ini. Dokter Terawan, Pak Dokter, maksudnya dengan kesepakatan itu berhenti dong? Ya, kalau kami taat ya kami harus berhenti. Maksud kami harus membantah. Ada kesepakatan itu kami harus hormati. Saya pernah jadi pejabat negara, ya saya juga harus menghormati. Saya kok tertarik ya. Apa sih dasar pertimbangannya nggak boleh? Sebesar apa sih dampaknya sehingga harus dilarang? Ini jelas adalah keputusan etika, tetapi dasar keputusan yang kasus etika karena mengiklankan diri itu dokter tidak boleh. Diduga menarik biaya yang besar, itu tidak boleh. Secara etika ya. Teman-teman dari ID ini kan merasa paling benar sendiri, saya lihat. Coba Anda
cari jejak digital manapun yang namanya Dr. Terawan mengiklankan diri. Tidak ada namanya mengiklankan diri. Tidak ada masalah mengiklankan diri dari mana. Justru banyak sekali dokter-dokter luar yang mengiklankan diri di Indonesia. Mereka ini diam saja, tidak bertindak sama sekali. Ini tebang pilih. Kalau orang luar mereka diam, tapi kalau sama anggotanya sendiri galaknya tidak ketulungan. Mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dipecat dari keanggotaan Ikatan Dokter Indonesia atau IDI. Menko Polhukam Mahfud MD mengaku pernah menjalani terapi cuci otak oleh Dr. Terawan dan divaksin Nusantara. Terawan dan IDI sendiri memiliki hubungan yang panas dingin. Hubungan panas dingin itu mulai terjadi sejak munculnya terapi cuci otak. Kembali ke Mahfud, dia mengatakan sudah 2 kali terapi cuci otak. Karena merasa hasil terapi cuci otak bagus, dia kemudian mengajak istrinya untuk ikut terapi. Saya pernah 2 kali cuci otak atau DSA, Digital Subtraction Angiotherapy, ke Dr. Terawan, yakni ketika masih ketua MK sekitar tahun 2011 dan pada tahun 2017. Saya bukan ahli medis, tapi kalau perasaan saya sih hasilnya bagus. Keluhan langsung hilang, makanya saya sampai 2 kali dan yang kedua mengajak istri. Kata Mahfud MD kepada detik.com pada Sabtu 26 Maret 2022. Selain pernah terapi dengan Dr. Terawan, Mahfud menuturkan dirinya juga mendapat suntikan vaksin Nusantara yang dicetuskan oleh Terawan. Mahfud mengaku usai mendapat vaksin Nusantara, imun tubuhnya meningkat. Saya juga sudah ikut minta vaksin Nusantara yang digarap oleh Pak Terawan sebelum dapat vaksin booster. Waktu mau booster, dulu kan pejabat non-tenaga medis atau TNI atau Polri masih harus antri atau nunggu. Tak bisa cepat, saya juga tak mau cari-cari booster lewat jalan tol, ujarnya. Ketika saya minta booster dan diberi oleh Menteri Kesehatan bahwa selain tenaga medis dan TNI Polri belum boleh booster, maka saya ambil vaksin Nusantara. Antibodi saya naik tinggi setelah divaksin Nusantara. Lanjutnya, meski merasa hasil kerja Dr. Terawan bagus, Mahfud tidak bisa memberikan komentar terkait dipecatnya Dr. Terawan dari IDI. Sebab sudah ada mekanisme dan aturan sendiri. Namun yang terpenting baginya adalah kesembuhan dan imun tubuh meningkat. Saya bukan ahli medis, jadi saya tidak bisa menanggapi apapun terkait pemberitaan Pak Terawan dari IDI. Itu sudah ada aturan dan mekanisme sendiri. Kalau saya sendiri sih, yang penting sembuh atau imun dari virus, imbuhnya. Selain Mahfud, anggota Komisi 7 DPR RI fraksi PDIP, Adian Apitupulu, merasa baik-baik saja setelah disuntik vaksin Nusantara yang digagas Dr. Terawan Agus Putranto. Adian juga mengaku bahagia setelah divaksin. Saya mungkin satu dari yang sudah disuntik vaksin Nusantara dan sudah 53 atau 54 hari sampai saat ini. Kondisinya baik-baik saja, kata Adian dalam rapat Komisi 7 bersama Terawan di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 16 Juni 2021 lalu. Adian Apitupulu mengatakan tak mengalami gangguan setelah divaksin. Sambil bercanda, dia mengaku tak merasa tampan setelah disuntik vaksin Nusantara. Istri bahagia, kita bahagia, tidak ada gangguan medis yang saya alami. Ketampanan tidak berkurang sama sekali, semua masih dalam kerangka normal, kata dia. Sebelumnya kabar pemecatan Terawan Agus Putranto dari IDI dibenarkan oleh Ketua Panitia Muktamar ke-31 IDI, Dr. Nasrul Musadir Alsa. Pemecatan itu berdasarkan keputusan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran atau MKEK dari IDI. Iya, dipecat. Dari hasil muktamar yang kami terima, iya. Dari hasil yang kita terima, yang diserahkan panitia memang begitu. Sesuai MKEK-nya. Kata Nasrul saat dimintai konfirmasi pada Sabtu 26 Maret 2022. Nasrul mengatakan Terawan kini tak lagi bisa membuka praktek dokter. Hal itu lantaran Terawan tidak bisa lagi mengurus surat izin praktek atau SIP. Semestinya begitu ya, kan tidak bisa urus SIP dan sebagainya, ya, kata Nasrul.
Seperti diketahui, pemecatan Dr. Terawan Agus Putranto dari keanggotaan Ikatan Dokter Indonesia atau IDI menuai kecaman anggota Dewan. Bisik-bisik legislator Senayan, ada oknum IDI yang bikin gaduh pemecatan Terawan. Dr. Terawan Agus Putranto dipecat sebagai keanggota IDI berdasarkan keputusan MKEK. Terawan dan IDI memiliki hubungan panas dingin sejak muncul terapi cuci otak. Terawan dipecat dalam muktamar ke-31 IDI yang digelar di Aceh. Terawan pun tidak diizinkan melakukan praktik kedokteran. Hal itu dikonfirmasi Ketua Panitia Muktamar ke-31, Dr. Nasrul Musadir Alsa pada Sabtu 26 Maret 2022. Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufni Dasko Ahmad menyebut pemecatan Dr. Terawan tidak sah. Dasko meminta polisi turun tangan menyelidiki oknum IDI yang dinilai bikin gaduh. Polisi diminta turun tangan karena pada saat muktamar itu ada oknum IDI yang membuat kegaduhan dengan membacakan surat dari majelis etik. Karena itu forum yang tidak sah, kata Dasko kepada wartawan pada Senin 28 Maret 2022. Dasko mengatakan, pada saat muktamar, mereka yang membacakan keputusan majelis tidak sah karena sudah demisioner. Sedangkan kepengurusan PBID yang baru belum dikukuhkan. Kan dari majelis itu kan dieksekusi PBID, sementara PBID-nya kan sudah demisioner yang lama. PBID yang baru belum diangkat, ujarnya. Lalu kemudian oleh oknum ini dicolong di forum itu untuk memecat gitu loh. Sehingga membuat gaduh, padahal di situ bukan hak oknum itu untuk mengumumkan soal rekomendasi majelis etik kedokteran ini, ujar Dasko. Oleh karena itu, Dasko mendorong polisi menyelidiki oknum yang memicu kegaduhan yang terjadi di muktamar dengan salah satu pasal yang dikenakan, yakni keonaran. Bisa dengan pasal keonaran, ujarnya. Dia meminta oknum yang membuat gaduh diproses hukum sehingga kejadian serupa tidak berulang dalam organisasi. Saya akan minta pihak kepolisian untuk menyelidiki oknum yang membuat gaduh ini dan proses secara hukum karena kejadian-kejadian seperti ini tidak boleh terulang, di mana hal-hal seharusnya dilakukan oleh sebuah organisasi, dilakukan oleh per orang-orang, kata Dasko. Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyoroti polemik pemecatan Dr. Terawan dari Ikatan Dokter Indonesia atau IDI. Budi berjanji turun tangan membantu mediasi. Kami mengamati dinamika seputar perdebatan atau pertentangan antara Ikatan Dokter Indonesia dengan Dr. Terawan, ujar Budi dalam konferensi pers virtual Dinamika Profesi Kedokteran. Budi memahami, tiap organisasi profesi memiliki aturan yang mengikat bagi anggotanya. Meski demikian, dia mengatakan, Kemenkes bakal membantu mediasi IDI dengan anggotanya. Kami memahami bahwa masing-masing organisasi profesi memiliki anggaran rumah tangga masing-masing, ucapnya. Dia mengatakan, Undang-Undang Praktek Kedokteran memberi amanah besar bagi IDI untuk membina dan mengawasi anggotanya. Dia berharap komunikasi dan hubungan antara IDI dan semua anggotanya berjalan baik agar penanganan pandemi corona dan pasca pandemi bisa maksimal. Budi berjanji membantu proses mediasi IDI dengan anggota-anggotanya yang bermasalah. Dia berharap mediasi bisa membantu agar IDI bisa mendedikasikan diri untuk membangun masyarakat sehat. Kementerian Kesehatan akan memulai dan membantu proses mediasi antara IDI dan anggota-anggotanya agar komunikasinya baik, sehingga situasi yang terbangun akan kondusif dan kita bisa kembali menyalurkan energi, waktu kita, dedikasi kita, kegiatan-kegiatan yang memprioritaskan untuk membangun masyarakat Indonesia, ujarnya.